Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kali ini kita melanjutkan kuliah kimia analisis struktur senyawa organik. Bagian keempat mengenai spektroskopi resonansi magnet inti. Disingkat NMR, singkatan dari Nuclear Magnetic Resonance. Di dalam materi ini menjelaskan mengenai konsep dasar dan metode analisis struktur secara H1NMR dan menganalisis data spektroskopi H1NMR. Materi pembelajaran mencakup konsep dasar spektroskopi H1NMR dan prinsip penentuan spektroskopi H1NMR. Kita telah membicarakan tentang spektrum inframerah. Pada spektrum inframerah, suatu senyawa memberikan gambaran mengenai gugus fungsional dalam sebuah molekul organik. Pada spektrum resonansi magnetik nuklir atau NMR, memberikan gambaran mengenai jenis atom, jumlah atom, maupun lingkungan atom hidrogen. Itu untuk H1NMR. Atau atom karbon untuk C13NMR. Jadi sekali lagi, pada H1NMR itu membicarakan jenis atom atau jumlah atom H1NMR, lingkungan atom H1. Untuk C13NMR membicarakan mengenai jenis atom, jumlah atom C13 maupun lingkungan atom hidrogen. Sekali lagi, untuk H1NMR itu membicarakan mengenai jumlah atom H di dalam molekul maupun lingkungan atom H di dalam molekul. Sedangkan pada C13NMR di situ membicarakan mengenai jumlah atom C dan lingkungan atom C. Spektroskopi NMR didasarkan pada penyerapan gelombang radio oleh inti-inti tertentu dalam molekul organik. Apabila molekul tersebut berada dalam medan magnet kuat. Bagaimana sebenarnya gejala NMR atau asal-usul gejala NMR? Inti-inti atom unsur-unsur dapat dikelompokkan sebagai mempunyai spin atau tidak mempunyai spin. Suatu inti berspin akan menimbulkan medan magnet kecil yang ditunjukkan oleh suatu momen magnet nuklir berupa suatu vektor. Di antara inti-inti yang lebih umum, yang memiliki spin dan tidak memiliki spin antara lain. Artinya tidak memiliki spin berarti I sama dengan 0, yaitu C12, O18. Dikatakan tidak ada momen magnet karena dia tidak memiliki spin atom C maupun atom O. Di dalam hal ini atom C12 dan atom O18. Sedangkan yang mempunyai momen magnet, ya, artinya atom-atom tersebut mempunyai spin, yaitu H1, C13, N15, F19, Si atau silikon 29 dan pit fosfor 31. Di sini mempunyai bilangan spin inti setengah. Sedangkan unsur-unsur lainnya adalah deuterium atau H2 itu yang memiliki spin juga sehingga dia memiliki momen magnet, yaitu deuterium H2 B11 N14 O17, S33 dan
Cl35. Untuk setiap inti yang memiliki spin, jumlah kedudukan spin adalah tertentu dan ditentukan oleh bilangan kuantum spin inti I. Bilangan kuantum spin ini tetap untuk setiap inti. Untuk inti dengan bilangan kuantum spin I, terdapat kedudukan spin berjumlah 2I atau 2 spin 2I plus 1 yang berkisar dengan perbedaan positif 1 hingga min 1. Kedudukan spin individu sesuai dengan urutan min 1, min 1 plus 1, sampai dengan I min 1 sampai dengan 1. Sebagai contoh, inti hidrogen mempunyai bilangan kuantum spin I sama dengan setengah. Maka akan mempunyai kedudukan spin 2 kali setengah plus 1, jadi sama dengan 2. Untuk intinya, min setengah dan positif setengah. Untuk klor, bilangan kuantum spinnya 3/2. Maka terdapat kedudukan spin 2 kali 3/2 plus 1 sama dengan 4. Untuk intinya mempunyai bilangan kuantum spin min 3/2, min setengah, plus setengah, dan plus 3/2. Bila tidak ada medan magnet yang diberikan, semua kedudukan tingkat spin dari suatu inti mempunyai tenaga yang sama dengan arah tidak beraturan. Bila medan magnet digunakan, maka setiap inti yang berputar menghasilkan medan magnet dengan arah momen magnet menjadi searah, dikatakan alfa, atau positif setengah, atau berlawanan arah disebut beta, atau negatif setengah terhadap medan magnet luar, terhadap binol medan magnet luar. Jadi seperti terlihat pada gambar, jika tak ada medan magnet, arah momen magnet tidak beraturan. Setelah dipasang dengan medan magnet binol, maka arah medan magnet dapat menjadi searah alfa atau berlawan arah disebut beta terhadap binol atau terhadap medan magnet luar. Jadi sekali lagi, jika terpasang medan magnet binol, maka arah momen magnet menjadi searah medan magnet alfa atau berlawanan arah medan magnet disebut beta terhadap medan magnet luar. Jadi dalam hal ini binol adalah medan magnet luar. Kedudukan spin positif setengah mempunyai tenaga rendah karena ia searah dengan medan. Sedangkan kedudukan spin min setengah atau beta mempunyai tenaga tinggi karena ia berlawanan dengan medan yang digunakan. Hingga pada penggunaan medan magnet kuat, kedudukan spin dipecah menjadi 2 kedudukan dengan tenaga yang berbeda. Itu Anda lihat di sini ada tingkat energi alfa dan tingkat energi beta. Di sini tingkat energi alfa lebih rendah daripada tingkat energi beta. Perbedaan antara tingkat energi alfa dan tingkat energi beta disebut delta E. Jadi, kalau elektron dari tingkat energi alfa dari keadaan energi alfa pindah ke keadaan energi beta disebut terjadi resonansi. Perpindahan dari energi beta ke energi alfa disebut relaksasi. Supaya terjadi transisi proton dari keadaan spin yang satu ke keadaan spin yang lainnya, sampel dapat ditempatkan di daerah medan magnet yang kekuatannya tetap.
disebut B0. Sekali lagi, sampel ditempatkan di daerah medan magnet yang kekuatannya tetap, yaitu dengan notasi B0. Dan frekuensi mengosilasi komponen vektor magnet radiasi elektromagnet nu diubah-ubah sampai dicapai resonansi. Jadi yang di dalam hal ini yang diubah-ubah adalah frekuensi yang mengosilasi komponen vektor magnet radiasi elektromagnet. Cara lain menggunakan frekuensi radiasi elektromagnet yang tetap dan medan magnet diubah-ubah sampai dicapai keadaan resonansi. Cara ini dari segi pelaksanaan lebih memuaskan. Digunakan frekuensi pengosilasi yang tetap dan medan magnet diubah-ubah perlahan-lahan sampai dicapai keadaan resonansi. Jadi memang ada dua cara, yaitu cara dengan mengubah-ubah medan magnet, kekuatan medan, ada dua cara, yaitu cara mengubah-ubah frekuensi pengosilasi komponen vektor magnet radiasi elektromagnet, dan yang kedua adalah cara dengan merubah medan magnet perlahan-lahan sampai dicapai keadaan resonansi. Jadi cara yang pertama adalah kalau daerah medan magnet dengan kekuatan tetap. Di sini yang dirubah-rubah adalah frekuensi pengosilasi komponen vektor magnet radiasi elektromagnet. Sedangkan cara yang kedua menggunakan frekuensi pengosilasi yang tetap. Jadi di sini medan magnet yang diubah-ubah perlahan-lahan sampai dicapai keadaan resonansi. Dengan menggunakan frekuensi pengosilasi tetap sebesar 60 MHz, diperlukan medan magnet sebesar kurang lebih 14.000 Gauss untuk resonansi proton. Medan magnet B0 yang sangat besar digunakan untuk menjamin didapatnya pemisahan tingkat energi yang dapat diukur. Makin besar medan magnet yang digunakan, makin besar perbedaan tenaga antara kedudukan spin yang ada. Karena delta E sama dengan FB0. Besarnya pemisahan tingkatan tenaga juga tergantung pada inti yang terlibat. Setiap inti hidrogen atau karbon mempunyai perbedaan momen magnetnya dengan momentum anggularnya. Karena setiap inti mempunyai perbedaan muatan dan massa. Perbandingan ini disebut perbandingan giromagnet atau adalah tetap untuk setiap inti dan menentukan ketergantungan tenaga terhadap medan magnet. Frekuensi anggular, frekuensi Larmor. Gerakan presisi dinyatakan dengan omega 0 sama dengan gamma B0. Omega 0 sama dengan giro B0 ya. Delta E sama dengan giro kali H per 2pi kali B0. Giro perbandingan giro magnetik tergantung pada jenis delta E sama dengan H nu sama dengan giro per 2pi kali B0. Benar ya, giro. Pergeseran kimia. Chemical shift. Oke, setelah kita membicarakan tentang lingkungan kimia dan bagaimana cara mengoperasikan alat NMR dapat dengan cara frekuensi pengosilasi yang tetap atau medan magnet yang kekuatannya tetap, maka marilah kita bicarakan mengenai pergeseran kimia atau chemical shift. Nah,
Dikatakan bahwa kegunaan yang besar dari resonansi magnet inti adalah karena tidak setiap proton dalam molekul beresonansi pada frekuensi yang identik. Setiap proton dalam molekul dikelilingi oleh elektron, sehingga menimbulkan sedikit perbedaan lingkungan elektronik dari satu proton dengan proton lainnya. Proton-proton dilindungi oleh elektron-elektron yang mengelilingi. Di dalam medan magnet, perputaran elektron-elektron valensi dari proton menghasilkan medan magnet yang melawan medan magnet luar yang digunakan. Besarnya perlindungan tersebut tergantung pada kerapatan elektron yang mengelilinginya. Makin besar kerapatan elektron yang mengelilingi inti, maka makin besar pula medan yang dihasilkan yang melawan medan luar yang digunakan atau B0. Akibatnya, inti proton merasakan adanya pengurangan medan yang mengenainya. Setiap inti atau proton dalam molekul mempunyai lingkungan kimia yang berbeda. Jadi sekali lagi ini pernyataan berikut yang mengatakan besarnya perlindungan terhadap inti tergantung pada kerapatan elektron yang mengelilinginya. Ini adalah inti misalnya. Nah, tadi dikatakan bahwa tergantung juga pada elektron valensi. Jadi perputaran elektron valensi dari proton menghasilkan medan magnet yang melawan medan magnet luar yang digunakan. Jadi di sini perputaran elektron pada valensi ini akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini melawan medan magnet luar yang digunakan di dalam NMR. Jadi ini biasanya medan magnet yang dihasilkan disebut juga medan magnet lokal. Jadi spesifik untuk masing-masing proton. Setiap inti atau proton dalam molekul mempunyai lingkungan kimia yang berbeda. Nah, itulah sebabnya maka masing-masing proton di dalam molekul dapat mempunyai lingkungan kimia yang berbeda karena tergantung juga dengan lingkungan proton tetangga. Oke. Perbedaan dalam frekuensi resonansi adalah sangat kecil, sehingga sangat sukar untuk mengukur secara tepat frekuensi resonansi setiap proton. Oleh karena itu, digunakan senyawa standar frekuensi yang ditambahkan dalam larutan senyawa yang akan diukur. Dan frekuensi resonansi setiap proton dalam cuplian diukur relatif terhadap frekuensi resonansi dari proton-proton senyawa standar. Nah, ini nanti bisa dilihat pada contoh serapan NMR pada senyawa tertentu, ya, sehingga bisa membayangkan kenapa kok dikatakan frekuensi resonansi setiap proton dalam cuplian diukur relatif terhadap frekuensi resonansi dari proton-proton senyawa standar. Oke, kita lanjutkan dulu. Salah satu senyawa standar yang digunakan adalah tetrametilsilan atau CH3 4 kali Si, disingkat dengan TMS. Jadi kalau kita menyebut TMS itu artinya tetrametilsilan. Senyawa ini dipilih karena proton-proton dari gugus metil jauh lebih terlindungi bila dibandingkan dengan kebanyakan senyawa cuplian. Kenapa demikian? Sungguhnya kita perlukan juga rumus struktur TMS-nya. TMS itu rumus strukturnya Si, CH3, 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 CH3. Jadi CH3 ini dianggap lebih terlindungi dibandingkan misalnya pada CH3OH. Jadi atom-atom H pada CH3OH
kurang terlindungi dibandingkan atom-atom H pada CH3 di dalam tetrametilsilan. Ya, ini. Nah, inti atom yang mempunyai nilai geseran kimia delta inti atom yang mempunyai nilai geseran kimia delta, kita sebut delta, geseran kimia kita sebut delta, di daerah rendah itu dekat TMS, disebut high shielded field atau daerah medan magnet tinggi. Sedangkan daerah makin jauh dari TMS disebut low shielded field, daerah medan rendah. Lihatlah di sini pada skema grafik. Nah, di sini ada garis yang vertikal dari 0 sampai untuk TMS, ya, untuk TMS. Kemudian delta ppm dari 0 sampai 12 itu yang horizontal. Nah, daerah yang dekat TMS, yang daerah dekat 0 itu disebut daerah medan magnet tinggi. Semakin ke kiri yaitu di daerah medan magnet rendah. Nah, daerah medan magnet tinggi, karena tinggi itu karena terlindungi, intinya terlindungi, disebut daerah yang terlindungi, high shielded field, daerah medan magnet tinggi, high shielded field. Sedangkan di daerah medan magnet rendah disebut low shielded field, atau sering juga disebut low field, high field untuk medan magnet tinggi. Oke. Nah, bagaimanakah sungguhnya kerapatan elektron di sekeliling proton dipengaruhi oleh berbagai faktor? Ya, jadi kerapatan elektron di sekeliling proton dipengaruhi oleh berbagai faktor. Efek-efek apa sajakah yang mempengaruhi? Yang pertama adalah efek induksi. Jadi berbagai gugus yang bekerja melalui ikatan kimia yang terdapat pada proton yang umumnya disebabkan oleh adanya atom-atom yang bersifat elektronegatif seperti oksigen, nitrogen, Cl. Bersifat elektronegatif berarti bagaimana? Berarti mempunyai elektronegativitas lebih tinggi daripada atom H. Proton atau inti atom yang makin dekat dengan atom elektronegatif, elektron yang mengelilingi proton disebut menjadi kurang rapat. Sekali lagi, proton atau inti atom yang makin dekat dengan atom elektronegatif, elektron yang mengelilingi proton tersebut menjadi kurang rapat. Misalnya NH. Maka elektronegatif N lebih tinggi daripada elektronegativitas H. Elektronegativitas N lebih tinggi daripada, contohnya misalnya CH-Cl, ikatan CH dan Cl. Maka di sini atom H yang dekat dengan, yang berikatan dengan atom C, yang juga C berikatan dengan atom Cl, maka dalam hal ini atom H menjadi kerapatan elektronnya rendah. Karena apa? Karena elektron-elektron lebih ketarik ke arah atom C yang akibat elektronegativitas Cl yang tinggi, maka elektron-elektron dari atom C tertarik ke arah Cl. Jadi mengakibatkan apa? Mengakibatkan atom H atau inti pada atom H ini menjadi kerapatan elektronnya rendah.
menjadi kurang terlindungi. Efek anisotropi suatu ikatan kimia. Seperti adanya ikatan kimia yang mengandung gugus alkena, C ikatan rangkap 2C, alkuna, C3 ikatan rangkap 3C, karbonil, C ikatan rangkap 2O, dan aromatik AR atau aril disebut juga gugus fenil. Jadi AR itu artinya aril, disebut juga gugus fenil. C6H5. Efek anisotrop ini dapat menghasilkan medan magnet pada daerah proton yang memperkuat atau memperlemah medan magnet yang digunakan. Nah, inilah contoh efek anisotropi. Karena apa? Adanya medan magnet luar, maka akan dilawan oleh medan magnet lokal. Di sini arah medan magnet lokal yang berlawanan dengan medan magnet luar, maka sifatnya akan melindungi. Jadi di sini yang berlawanan arah dengan medan magnet luar berarti shielding. Di sini shielding terlindungi. Sedangkan medan magnet sekunder atau medan magnet lokal itu yang searah dengan medan magnet luar, maka akan menyebabkan tidak terlindungi. Sehingga di daerah deshielding yang tidak terlindungi, di daerah deshielding maka proton tersebut serapannya akan muncul pada daerah yang low shielding field, ya, low shielding field. Low shielded field, betul, low shielded field. Ya, muncul di daerah yang kurang terlindungi. Nah, inilah kalau ikatan rangkap 2-nya di sini daerah shielding itu kalau ada di tengah, sedangkan yang di luar ini yang daerah yang tidak terlindungi. Oleh karena itu kalau terikat pada ikatan rangkap 2, apalagi yang aromatis, maka tentu serapan ada di daerah deshielding, daerah yang kurang terlindungi. Yang ketiga adalah akibat ikatan hidrogen. Jadi efek ikatan hidrogen. Pembentukan ikatan hidrogen dari suatu atom H dari gugus hidroksil dengan gugus karbonil menyebabkan nilai geseran kimia ke arah medan rendah, menjauhi dari TMS dan akan muncul pada daerah sekitar 13 ppm. Jadi sekali lagi, pembentukan ikatan hidrogen dari suatu atom H dari gugus hidroksil. Jadi gugus hidroksil berdekatan dengan gugus karbonil menyebabkan nilai geseran kimia ke arah medan rendah, menjauh dari TMS dan akan muncul pada daerah sekitar 13 ppm. Nah, efek pelarut sekarang. Pelarut yang polar akan sedikit berpengaruh terhadap senyawa polar, sebab dapat terjadi ikatan hidrogen, terutama pada sampel yang mengandung gugus COH, NH2, dan OH. Efek ikatan hidrogen terhadap pelarut dapat dihindari dengan menggunakan pelarut yang kurang polar, atau konsentrasinya encer, atau temperatur ditinggikan. Nah, berikutnya adalah efek suhu atau temperatur. Akan sedikit berpengaruh pada sampel yang cenderung membentuk ikatan hidrogen. Jadi efek suhu kurang berpengaruh terhadap sampel-sampel yang cenderung membentuk ikatan hidrogen. Oke, berikutnya mengenai daerah geseran kimia proton. Bernilai 0 sampai 12 ppm. Ini yang kita lihat hanya yang sekitar 0 sampai 12 ppm karena sebelumnya kan ada penjelasan
bahwa OH yang dipengaruhi oleh ikatan hidrogen akan muncul pada serapan 13 ppm. Nah, pada daerah geseran kimia proton antara 0 sampai 12 ppm dapat Anda lihat pada bagian ini. Di sini ada daerah medan rendah, di sini disebut downshielding field atau downfield, daerah medan rendah. Dan ada daerah medan tinggi, high field. Daerah high field kalau di dalam spektra NMR adalah daerah yang dekat reference compound atau senyawa standar TMS, ya, seperti penjelasan sebelumnya. Nah, ini Anda lihat di sini menunjukkan atom-atom H yang terikat pada CH3, pada CH2, ya, CH3 itu paling dekat dengan TMS, dengan 0. Kemudian CH2 ada di sekitar 2 ppm. Kemudian untuk atom-atom H pada CH3 pada 3 ppm. Sedangkan untuk atom-atom H yang terikat pada atom yang mempunyai elektronegativitas lebih tinggi dari atom H, atom H yang terikat atom C, yang terikat pada atom-atom yang mempunyai elektronegativitas lebih tinggi, maka pada H1NMR itu serapannya terletak antara 1,5 sampai 3 ppm. Sedangkan atom-atom H yang terikat pada C, ikatan rangkap 2C, ini atom H di sini kan termasuk di dalam atau daerah yang tidak terlindungi. Jadi akan terjadi serapan di delta 4 sampai 6 lebih sedikit. Sedangkan untuk atom-atom H atau proton H yang terdapat pada atau yang terikat pada gugus vinil atau gugus aril, maka akan menyerap pada daerah sekitar 6 lebih sampai 7,5. Beda dengan atom H yang H aldehid yang terikat pada gugus karbonil. Nah, dalam hal ini adalah H aldehid akan menyerap di serapan terjadi pada daerah 9 sampai 10 ppm, delta 9 sampai 10 ppm. Sedangkan untuk proton H asam karboksilat akan menyerap di sekitar 10,5 sampai 12 ppm. Nah, saya ulangi, pergeseran kimia diberi simbol delta yang menyatakan bilangan untuk menunjukkan sesuatu. Pergeseran kimia diberi simbol delta yang menyatakan bilangan untuk menunjukkan sejauh mana resonansi proton digeserkan dari standar atau TMS dengan satuan parts per million terhadap frekuensi spektrometer yang dipakai. Harga delta untuk suatu proton akan selalu sama, tak tergantung apakah pengukuran dilakukan pada 60 MHz atau 100 MHz. Sebagai contoh, pada 60 MHz, pergeseran proton-proton dalam CH3Br adalah 162 Hz dari TMS. Sedangkan pada 100 MHz, pergeserannya adalah 270 Hz. Meskipun demikian, keduanya mempunyai delta yang sama. Jadi deltanya sama dengan 2,7 ppm. Kenapa? Karena delta sama dengan 162
Hz per 60 MHz atau 270 Hz per 100 MHz. Nilainya sama, menjadi 2,7 ppm. Satuan pergeseran kimia kadang-kadang juga dilaporkan dalam tau. Pada skala ini, kedudukan resonansi TMS dinyatakan 10, sehingga tau sama dengan 10 min delta. Oke, saya kira perlu saya ulangi di sini mengenai pergeseran kimia. Diberi simbol delta, ya, yang menyatakan bilangan untuk menunjukkan sejauh mana resonansi proton digeserkan dari standar TMS dengan satuan ppm terhadap frekuensi spektrometer yang dipakai. Jadi kalau di sini spektrometer yang kita pakai kekuatannya 60 MHz. Maka kalau pergeserannya sampai 162 Hz, kita menggunakan spektrofotometer yang kekuatannya 60 MHz. Delta ppm harganya sama dengan 162 Hz per 60 MHz. 2,7 ppm. Sedangkan kalau kita menggunakan spektrometer dengan kekuatan 100 MHz, pergeserannya bukannya 162 Hz, tapi pergeserannya akan 270 Hz. Delta yang dihasilkan adalah 270 Hz per 100 MHz sama dengan 2,7 ppm. Jadi harga delta antara spektra yang dihasilkan dari NMR berkekuatan medan magnet 60 MHz dengan yang dihasilkan dari NMR yang berkekuatan 100 MHz sama-sama 2,7 ppm, tapi pergeserannya yang berbeda. Jadi pergeseran. Nanti di dalam spektra juga kelihatan bahwa jaraknya lebih lebar. Sekalipun nilainya 2,7 ppm, tapi untuk yang 100 MHz serapan antar puncak-puncak itu lebih lebar daripada yang menggunakan NMR dengan kekuatan medan magnet 60 MHz. Nah, mengenai satuan pergeseran kimia, ada juga yang menggunakan dengan tau. Nah, tau skala ini berbeda dengan yang menggunakan delta. Pada skala tau, maka kedudukan resonansi TMS dinyatakan dengan 10. Jadi kalau menghitung dengan dari delta, kita mengkonversi ke tau, jadi tau sama dengan 10 min delta. Jadi kalau kita mendapatkan delta 2,7 ppm, kita ganti dengan skala tau, maka tau sama dengan 10 dikurangi 2,7 ppm sama dengan 7,3 ppm. Oke, kita lanjutkan dengan lingkungan kimia proton. Hal lain yang menyebabkan spektrum NMR sangat bermanfaat adalah terjadinya pemecahan spin. Pemecahan garis resonansi. Jadi pemecahan spin itu artinya pemecahan garis resonansi atau puncak sinyal. Karena adanya kopling dari spin inti yang berdekatan dan memberi informasi tentang inti magnet tetangga. Adanya pemecahan spin tersebut dapat memberikan informasi mengenai lingkungan kimia proton. Oke, kita lihat sekarang aturan hukum pemecahan spin-spin atau perjodohan orde pertama. Ada 3 aturan. Yang pertama adalah
proton ekivalen kimia tidak menunjukkan pemecahan spin. Tidak menunjukkan pemecahan spin-spin. Proton ekivalen kimia. Maksudnya proton-proton yang mempunyai lingkungan kimia yang ekivalen. Yang dimaksud proton ekivalen kimia itu proton-proton yang mempunyai lingkungan kimia yang ekivalen atau mempunyai lingkungan kimia yang sama. Contohnya di sini CH3Cl. Anda lihat di sini pada C dan Cl itu ada ikatan kovalen, kemudian C masih mengikat 3 atom H dengan ikatan ekivalen juga. Di sini proton-proton 3 proton-proton yang H ini semuanya ekivalen karena terikat pada atom C yang sama. Maka dikatakan mempunyai lingkungan kimia yang sama. Nah, contoh yang lain di sini adalah CH2Cl, CH2Cl. Nah, ini keempat atom H tidak terikat pada satu atom C yang sama. Tetapi tiap atom C mengikat 2 atom H. Dan yang satu lagi mengikat atom Cl. Anda perhatikan di sini, baik C yang pertama maupun C yang kedua itu sama-sama mengikat atom Cl. Hingga lingkungan kimia proton-proton ini menjadi ekivalen. Jadi di dalam spektrum kimia tidak terjadi pemecahan spin, tidak terjadi splitting. Nah, yang kedua, proton yang memiliki N proton tetangga yang ekivalen memberikan sinyal yang pecah menjadi puncak multiplet N+1 dengan konstanta kopling J. Sebagai contoh pada lihat Anda perhatikan pada layar CH3, CH2, OH. Ada berapa lingkungan proton di sini? Ada 3 macam lingkungan proton yang berbeda, yaitu untuk proton yang terikat pada atom C A, proton yang terikat pada atom C B, dan proton yang terikat pada atom O, yaitu proton C. Jadi ada proton A, proton B, proton C yang terikat pada atom yang berbeda. Oleh karena itu, lingkungan proton A berbeda dengan lingkungan proton B, berbeda dengan lingkungan proton C. Proton A mempunyai 2 proton tetangga, yaitu 2 proton B. Maka sinyal proton A akan pecah menjadi 2+1 puncak. 2+1 puncak. Jadi akan muncul sinyal 3 puncak untuk proton A, yaitu disebut triplet. Kemudian proton B mempunyai 3 proton tetangga, yaitu proton dari A, proton A, 3 proton A. Sehingga sinyal proton B akan pecah menjadi 3+1 puncak, atau sama dengan 4 puncak, disebut kuartet. Nah, sedangkan proton C tidak mempunyai tetangga. Artinya tidak mempunyai tetangga proton H. Karena O di sini tidak mengikat atom H.
H yang lain. Maka akan muncul puncak 1. Ya, tidak pecah. Di sini puncak untuk atom H tidak pecah. Oke, berikutnya. Bentuk spektra H1NMR akan muncul seperti pada gambar pada layar. Di sini untuk atom proton C, ya, kemudian proton B, kuartet, dan proton A, triplet. Ya. Intensitas relatif masing-masing puncak pada sinyal tersebut mengikuti hukum segitiga Pascal. X plus 1 pangkat N. Jadi N jumlah proton tetangga. Jumlah proton tetangga. Dan intensitas relatif masing-masing puncak pada sinyal tersebut mengikuti hukum segitiga Pascal X plus 1 pangkat N. N sama dengan jumlah proton tetangga. Saudara-saudara sekalian, marilah kita lanjutkan kuliah ASO ini dengan materi spektroskopi NMR. Kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah cara menginterpretasi spektra NMR. Pada interpretasi spektra NMR, maka pertama-tama Anda memperhatikan jumlah sinyal yang menunjukkan ada berapa macam perbedaan proton yang terdapat dalam molekul. Berikutnya kedudukan sinyal ditunjukkan oleh geseran kimia atau delta ppm menunjukkan jenis proton. Yang ketiga intensitas sinyal atau harga integrasi masing-masing sinyal. Perbandingan harga integrasi menyatakan perbandingan jumlah proton. Kemudian pemecahan splitting menerangkan tentang lingkungan dari sebuah proton dengan proton lainnya yang berdekatan. Oke, saya ulangi ya, mengenai cara interpretasi spektra NMR. Jadi begitu Anda membuka spektra NMR, maka pertama kali yang Anda lihat adalah jumlah sinyalnya. Oke, ternyata ada 3 sinyal gitu. Nah, sinyal ini menunjukkan ada macam perbedaan proton yang terdapat dalam molekul. Kemudian setelah Anda melihat macam perbedaan proton di dalam molekul, Anda lihat kedudukan sinyalnya. Dari mana Anda tahu kedudukan sinyal? Yaitu dari delta ppm. Anda lihat pada garis yang horizontal. Delta ppm menunjukkan apa? Menunjukkan jenis proton. Ya, jadi sekali lagi kedudukan sinyal ditunjukkan oleh geseran kimia delta ppm yang menunjukkan jenis proton. Kemudian intensitas sinyal. Anda lihat pada bagian yang vertikal atau tinggi rendahnya serapan. Nah, pada tinggi rendahnya sinyal itu, maka Anda dapat mengetahui perbandingan harga integrasi tinggi rendahnya sinyal itu Anda mengetahui harga integrasi untuk masing-masing sinyal. Jadi tadi dikatakan misalnya ada 3 sinyal, maka masing-masing sinyal itu mempunyai harga integrasi
yang ditunjukkan oleh tinggi rendahnya sinyal. Nah, perbandingan harga integrasi itu menyatakan perbandingan jumlah proton. Lalu pemecahan splitting. Pemecahan atau splitting. Nah, yang menerangkan tentang lingkungan dari proton dengan proton lainnya yang berdekatan. Jadi kalau Anda melihat 3 sinyal, 3 jumlah sinyal, masing-masing sinyal itu tunggal atau terjadi pemecahan. Atau pemecahannya kemungkinan terjadi menjadi 2, berarti doublet. Kalau yang satu lagi ada pemecahannya 3 menjadi 3 berarti triplet. Jadi begitu Anda melihat spektra, Anda tahu jumlah sinyal, kedudukan sinyal, intensitas sinyal, dan pemecahan sinyal. Lalu cara menuliskan data NMR, yaitu dituliskan dengan delta ppm, kemudian dalam kurung jumlah atom H-nya, kemudian M itu jumlah splitting, kemudian J dalam kopling konstannya. M sama dengan multiplisitas, singlet, doublet, triplet, kuartet, multiplet, dan seterusnya. Kemudian H ini. Sebagai contoh spektrum H1NMR etanol pada suhu kamar. Nah, yang tidak terjadi kopling adalah untuk atom H. Ya, untuk proton H pada OH tidak terjadi kopling. Kemudian untuk H2 pada CH2 itu terjadi kopling, yaitu membentuk terjadi splitting berjumlah 4. Sedangkan H pada CH3 itu terjadi splitting 3, triplet. Ya. Nah, ini untuk CH3, CH2, OH. Nah, sekarang kita lihat untuk spektrum etanol pada suhu rendah. Nah, pada suhu rendah itu etanol CH3, proton pada CH3 terjadi splitting triplet, sedangkan pada proton pada CH2 terjadi splitting kuartet, dan pada OH, H pada OH itu terjadi splitting triplet. Kalau terjadi splitting triplet berarti ini terjadi spektra ini menunjukkan adanya pengaruh ikatan hidrogen, sehingga pada splitting CH2 ini juga lebih dari 4. Nah, ini menunjukkan etanol pada suhu rendah. Oke, kita lanjut dengan beberapa contoh spektrum H1NMR. Di sini ada proton, sampel proton untuk para aminofenol, untuk spektrum para aminofenol. Nah, ini untuk H2 pada NH, kemudian ada serapan untuk proton H dan serapan untuk OH. Nah, silahkan Anda nanti perkirakan mana yang serapan untuk NH2 dan mana yang untuk OH. Ya. Kemudian untuk ini ortoaminofenol ada sedikit perbedaan, ya.
Jadi antara posisi orto dan posisi para itu mempunyai serapan yang sedikit berbeda. Anda perhatikan juga nanti posisi dari serapan-serapan itu, posisi dari sinyal-sinyal itu. Istilahnya adalah di dalam NMR itu sinyal ya. Kemudian pada meta-aminofenol. Nah, ini pada meta-aminofenol ada serapannya ada beda dengan yang pada para aminofenol maupun pada ortoaminofenol. Anda lihat di sini ada berapa serapan? Berapa sinyal? Maksud saya berapa sinyal? Ada 4 kelompok sinyal, bukan? Nah, mana yang menurut Anda yang sinyalnya tunggal? H di bagian mana? Oke. Nah, berikutnya adalah skema untuk NMR. Skema untuk NMR ini di sini ada pemancar frekuensi, generator geser, lalu tempat medan magnet yang terdiri dari kumparan pemancar, kumparan penerima, dan ada kumparan geser. Sampel dimasukkan, maka akan diterima oleh pemancar penerima, kemudian akan masuk pada pencatat. Nah, ini gambar dari spektrofotometer NMR sudah lebih kecil daripada yang saya pakai dulu pada NMR yang sangat besar, hampir setengah ruangan besarnya. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.